Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Implementasi Snort sebagai Intrusion Detection System atau IDS untuk keamanan program dan data. Materi ini membahas bagaimana Snort digunakan sebagai sistem pendeteksi intrusi dalam menjaga keamanan jaringan khususnya pada program dan data. Seiring dengan perkembangan teknologi dan jaringan, ancaman keamanan cyber juga semakin meningkat. Program dan data merupakan aset penting bagi individu maupun organisasi, sehingga harus dilindungi dari berbagai serangan seperti malware, pencurian data, dan akses tidak sah. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan jaringan yang mampu mendeteksi ancaman secara dini. Salah satunya adalah Intrusion Detection System. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dibahas, yaitu bagaimana cara kerja Snort sebagai IDS, bagaimana Snort mendeteksi secara serangan terhadap program dan data, serta apa saja kelebihan dan keterbatasan Snort dalam penerapannya. Tujuan dari implementasi ini adalah untuk memahami konsep Intrusion Detection System, mengetahui cara kerja fungsi Snort sebagai IDS, serta menganalisis peran Snort dalam menjaga keamanan program dan data pada jaringan. Pengertian IDS yaitu Intrusion Detection System merupakan sistem yang berfungsi untuk memantau aktivitas jaringan atau sistem dan mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan. IDS tidak secara langsung mencegah serangan, namun memberikan peringatan atau alert kepada administrator ketika terdeteksi adanya ancaman keamanan. Snort adalah salah satu IDS berbasis jaringan yang bersifat open source dan banyak digunakan. Snort dikembangkan untuk melakukan analisis lalu lintas jaringan secara real-time dan mampu mendeteksi berbagai pola serangan berdasarkan aturan atau rules yang telah ditentukan. Fungsi utama Snort adalah memantau lalu lintas jaringan, mendeteksi aktivitas mencurigakan, serta memberikan peringatan apabila ditemukan indikasi serangan. Dengan adanya Snort, administrator dapat mengetahui lebih awal potensi ancaman terhadap program dan data. Cara kerja Snort yaitu dimulai dari menangkap paket data yang melintas di jaringan. Paket tersebut kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan rules yang ada. Jika paket sesuai dengan pola serangan tertentu, Snort akan menghasilkan alert yang dapat ditindaklanjuti oleh administrator. Mode operasi Snort memiliki 3 mode operasi, yaitu sniffer mode untuk menampilkan paket data, paket logger mode untuk menyimpan paket ke dalam file log, dan network intrusion detection mode yang digunakan untuk mendeteksi serangan secara aktif berdasarkan aturan. Arsitektur Snort terdiri dari beberapa komponen utama, mulai dari paket decoder, preprocessor, detection engine, hingga sistem logging dan alert. Sistem komponen memiliki peran penting dalam proses deteksi intrusi. Implementasi Snort sebagai IDS, yaitu dalam implementasinya Snort dipasang pada server atau perangkat jaringan. Setelah itu dilakukan konfigurasi interface dan rules sesuai kebutuhan jaringan. Selanjutnya dilakukan pengujian untuk memastikan Snort dapat mendeteksi serangan dengan baik. Untuk contoh serangan yang terdeteksi, beberapa jenis serangan yang dapat dideteksi oleh Snort antara lain adalah port scanning, brute force login, malware traffic, dan serangan DOS. Hal ini menunjukkan bahwa Snort cukup efektif dalam memantau keamanan jaringan. Keamanan program dan data. Dengan adanya Snort, keamanan program dan data menjadi lebih terjaga. Snort membantu mendeteksi upaya akses ilegal dan serangan jaringan, sehingga administrator dapat mengambil tindakan sebelum terjadinya kerusakan yang lebih besar. Untuk kelebihan Snort, Snort itu memiliki beberapa kelebihan, di antaranya bersifat open source, ringan, fleksibel, dan memiliki komunitas yang besar. Selain itu, rules pada Snort dapat disesuaikan dengan kebutuhan keamanan jaringan. Selain itu, keterbatasan Snort juga memiliki keterbatasan seperti tidak dapat mencegah serangan secara langsung, membutuhkan keahlian dalam konfigurasi, serta berpotensi menghasilkan false positif jika rules tidak dikonfigurasi dengan baik. Untuk kesimpulan, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Snort merupakan IDS yang efektif dalam mendeteksi serangan jaringan. Snort dapat
sangat membantu dalam menjaga keamanan program dan data, terutama jika dikomunikasikan dengan sistem keamanan lainnya. Untuk meningkatkan keefektivitasan keamanan, Snort sebaiknya digunakan bersama firewall atau intrusion prevention system. Selain itu, pembaruan rules dan monitoring secara berkala sangat amat disarankan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Windu Abad, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dari Prodi Teknik Informatika. Video ini saya akan mempraktikkan tentang implementasi Snort sebagai Intrusion Detection System atau IDS untuk keamanan program dan data. Dalam video ini saya memakai dua virtual machine, yaitu Ubuntu Server dan Kali Linux, di mana nanti Ubuntu Server di sini sebagai defensifnya dan lainnya itu sebagai attackernya. Langsung saja kita jalankan. Kita login dulu di Ubuntu Servernya. Kita login, langsung kita install si Snortnya. Masukkan passwordnya. Tunggu ini selesai. Jika sudah, lanjut kita masukkan IP lokal untuk si Ubuntu servernya. Di sini bebas, kalian bisa memasukkan IP datanya. Di sini saya akan masukkan 1 titik 24. Lanjut, oke. Tunggu sebentar lagi. Nah, jika sudah, lanjut kita lihat apakah si Snortnya ini sudah terinstall apa belum. Itu dengan Snort. Nah, di sini Snortnya sudah terinstall, yaitu di versi 2.9.15.1 JRE build 15125. Jika sudah terinstall, lanjut kita edit konfigurasinya si Snort-nya. Nah, di sini kita cari ipvar home_net. Cari. Nah, di sini ipvar home_net-nya masih any. Kita ganti menjadi IP yang tadi kita sudah bikin di awal. Setelah itu kita simpan dengan exit, yes, tekan enter. Setelah itu kita tambahkan juga rule dari si intrusion detection systemnya atau IDS-nya. Dengan cara yaitu sudo enter. Di sini kita tambahkan perintah alert
Maksud dari alert ICP ini itu apa? Jadi misal dari kali Linux ya ngeping si Ubuntu servernya, maka akan muncul pesan seperti ICMP ping terdeteksi. Nanti kita setelah itu kita tes konfigurasi snot-nya, yaitu di sudo snot hingga selesai. Nah, di sini Snort successfully validate the configuration Snort existing. Berarti Snort sudah terinstall dan sudah terkonfigurasi. Selanjutnya, mari kita cek jaringan si Ubuntu servernya. Itu dengan cara IPA. Nah, di sini ada dua, yaitu di LO dan di INP 0S3. Di INP 0S3 ini IP-nya itu IP si Ubuntu servernya yang tadi sudah kita buat. Maka dari itu langkah selanjutnya yaitu mari kita jalankan snot-nya, yaitu di sudo snot console snot di sini INP 0S3-nya itu kita pakai dari si IP Ubuntu servernya. Setelah itu langsung kita enter. Nah, jika sudah enter, langsung kita buka kali Linux-nya. Kali Linux-nya. Ini kita klik, kita login dulu. Jadi, setelah itu kita masuk ke terminal si kali Linux-nya. Kita ping IP si Ubuntu servernya. Yaitu 192.168.1.14. Lalu kita enter. Nah, di sini di Ubuntu server sudah terdeteksi bahwasannya ada yang dari si attackernya sudah ada yang nge-ping muncul tuh di CMP ping terdeteksi. Jika kita berhentikan di kali Linux-nya, maka si Ubuntu servernya juga akan berhenti. Seperti itu. Dan apabila ingin selain IP saja yang terdeteksi, bisa juga di bagian portnya kita bisa konfigurasikan. Yaitu kita balik ke Nord sudo nano garis miring atas Nord host localhost. Nah, di sini kita tambahkan saja kurang lebih sama untuk perintahnya. Ini PCP port scan sudah terdeteksi. Ini untuk pesannya itu terserah bebas.
simpan. Setelah itu kita balik ke perintah yang sebelumnya, sudo snort console key terus kita serang lewat kali Linux. Di sini kita ganti pin-nya menjadi nmap karena nmap itu berguna untuk membaca si port Ubuntu servernya. Nah, di sini si Ubuntu servernya berjalan, yaitu sudah ada perintah TCP port sudah terdeteksi karena sudah diserang, karena dari serangan kali Linux makanya sudah terdeteksi di Ubuntu server. Mungkin itu saja presentasi video praktik dari implementasi Snort into IDS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.